lanjutkan ke pembahasan terakhir di submateri teknik pengintegralan integral fungsi rasional, yaitu bagian keempat atau D, faktor kuadrat berulang. Sama seperti yang lain, faktor kuadrat berulang di sini untuk faktor adalah penyebut dan kuadrat adalah pangkat tertingginya dan berulang. Jadi bentuk penyebutnya ada yang berulang kembali. Untuk memperjelas, kita masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk bagian kedua, faktor kuadrat berulang. Di sini ada soalnya integral 6x kuadrat dikurang 15x tambah 22 per x tambah 3 dikali x kuadrat tambah 2 kuadrat dx. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat bentuk fungsi rasional untuk mengerjakan integral ini. Di sini bentuk saat kita membuat bentuk A, bx tambah c, dx tambah e, caranya kita menentukan ini, kita lihat dulu dari faktor penyebutnya. Nah, faktor atau penyebutnya di sini ada x tambah 3 dan x kuadrat tambah 2 kuadrat. Untuk x kuadrat tambah 2 kuadrat ini, dia merupakan faktor kuadrat yang berulang. Jadi saat kita menuliskannya, kita menulis x kuadrat tambah 2 pangkat 1, setelahnya kita tuliskan x kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, di sini kita pilih yang pembilangnya adalah A, baru penyebutnya x tambah 3. Untuk x kuadrat tambah 2, pembilangnya di sini bx tambah c. Dan untuk x kuadrat tambah 2 kuadrat, pembilangnya adalah dx tambah e. Jadi, bentuk dx tambah c dan dx tambah e ini dia berbentuk seperti ini karena faktor kuadratnya berupa pengulangan. Sedangkan kalau x tambah 3 bukan. Jadi dia pembilangnya adalah A. Nah, selanjutnya kita membentuk persamaan untuk mencari nilai A, B, C, D, dan E. Caranya itu untuk persamaan bagian kanan yaitu 6x kuadrat dikurang 15x ditambah 22 ini. Terus untuk membentuk yang bagian kirinya itu kita melakukan pembagian faktor penyebutnya dengan pecahan yang ini semua. Jadi x tambah 3 dikali x kuadrat tambah 2 kuadrat dibagi x tambah 3 dikali A. Jadi didapatkan A dikali x kuadrat tambah 2 kuadrat. Selanjutnya x tambah 3 dikali x kuadrat tambah 2 kuadrat dibagi x pangkat 2 tambah 2 dikali bx tambah c. Didapatkan bx tambah c dikali x tambah 3 dikali x kuadrat tambah 2. Selanjutnya x tambah 3 dikali x kuadrat tambah 2 kuadrat dibagi x kuadrat tambah 2 kuadrat dikali dx tambah e. Didapatkan dx tambah e dikali x tambah 3. Jadi ini persamaan untuk mendapatkan nilai A, B, C, D, dan E. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita memasukkan nilai-nilai pembuat nol dari faktornya tadi, faktor penyebutnya. Di sini ada x kuadrat tambah 2 dan x tambah 3. Berarti kita mulai dari untuk x sama dengan minus 3. Kita masukkan ke persamaan. Jadi di sini 6 dikali minus 3 berpangkat 2 dikurang minus 15 dikali minus 3 ditambah 22.
menghasilkan 121. Selanjutnya kita masukkan yang di sini juga. Kita ganti X-nya sama dengan minus 3. Jadi A dikali minus 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dapatkan 121A. Kita ganti di sini karena di sini ada min X tambah 3 sedangkan X-nya di sini adalah minus 3, jadi yang ininya 0. Di sini juga seperti itu. Ini saat dimasukkan X sama dengan minus 3, hasilnya 0. Jadi untuk X sama dengan minus 3 didapatkan persamaan 121 sama dengan 121A. Jadi didapatkan nilai A sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan untuk X sama dengan 0 ke persamaan. Untuk sisi kanan kita ganti X-nya semua jadi 0, jadi sisa 22. Di sisi kirinya kita ganti jadi dapat 4A ditambah C dikali 3 dikali 2 ditambah E dikali 3. Nah, untuk 4A di sini kita ganti jadi 4 kali 1 karena tadi kita sudah dapat A sama dengan 1. Jadi kita lakukan dulu penyelesaian untuk persamaan ini. Jadi 22 sama dengan 4 ditambah 6C tambah 3E. Kita pindahkan 4-nya ke ruas kanan. 6C ditambah 3E sama dengan 18. Semua bisa dibagi 3 tiap ruas, jadi dapat 2C ditambah E sama dengan 6. Jadi kita pindah buat permisalan, jadi E sama dengan 6 dikurang 2C. Nah, pemisalan ini atau persamaan ini kita gunakan nanti untuk substitusi untuk persamaan lainnya. Selanjutnya kita masukkan untuk X sama dengan 1 ke persamaan. Kita ganti di sini semuanya, jadi dapat 13 sama dengan 9A ditambah B tambah C dikali 4 dikali 3 ditambah D tambah E kali 4. Jadi kita dapatkan 13 sama dengan 9A ditambah 12B ditambah 12C ditambah 4D ditambah 4E. Tadi kita sudah dapat A-nya sama dengan 1, kita substitusi jadi 13 sama dengan 9 ditambah 12B ditambah 12C ditambah 4D ditambah 4E. 9-nya kita pindahkan jadi 4 sama dengan 12B tambah 12C tambah 4D tambah 4E. Kita bisa sederhanakan dengan cara membagi semua ruas sama dengan 4. B sama dengan 4. Didapatkan 1 sama dengan 3B ditambah 3C ditambah D ditambah E. Nah, tadi kita dapat suatu persamaan yaitu E sama dengan 6 dikurang 2C. Kita melakukan substitusi ke persamaan ini. Jadi 3B tambah 3C tambah D, kita ganti E-nya jadi 6 dikurang 2C. Kita lakukan operasi matematika biasa. Yang sama kita lakukan pengurangan. 3C dikurang 2C jadi C. 3B ditambah C ditambah D sama dengan minus 5. 1 dikurang 6, 6-nya dipindahkan. Jadi kita dapat persamaan 1. Begitupun untuk X sama dengan minus 1, kita dapat persamaan 2. Dan untuk X sama dengan 3, kita dapat persamaan 3. Nah, sekarang kita lakukan eliminasi pada persamaan-persamaan tadi yang kita dapatkan. Untuk persamaan 1 dan 2, kita dapatkan C sama dengan 3. Persamaan 2 dan 3, saat kita lakukan eliminasi ini, untuk persamaan 2 kita kalikan 9, dan hasilnya kita mendapatkan persamaan 4. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3, dan sebelumnya persamaan 1 kita kalikan 9. Dan kita mendapatkan hasilnya suatu persamaan, kita sebut persamaan 5. Selanjutnya kita lakukan eliminasi pada persamaan 4 dan 5. Yang sebelumnya untuk
persamaan 4, persamaan 4 kita kali 1, dan persamaan 5 kita kalikan 2. Dari eliminasi persamaan 4 dan 5 ini kita dapatkan B sama dengan minus 1. Nah, setelah kita dapat B sama dengan minus 1, kita melakukan substitusi nilainya ini ke persamaan 5. Kita ganti nilai B sama dengan minus 1, jadi dapatkan D sama dengan minus 5. Dan setelah kita dapat C sama dengan 3, nah tadi kita punya suatu persamaan, yaitu E sama dengan 6 dikurang 2C. Kita lakukan substitusi C sama dengan 3 ke persamaan tadi, E sama dengan 6 dikurang 2C, kita ganti C-nya sama dengan 3, jadi kita dapatkan nilai E sama dengan 0. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai A, B, C, D, dan E, kita masukkan nilainya ke integral fungsi rasional tadi, bentuk integral fungsi rasionalnya, dan kita lakukan pengintegralan. Nah, di sini ada integral 1 per X tambah 3 dx, B-nya karena tadi A-nya sama dengan 1, dan integral minus X dikurang 3 dx per X kuadrat tambah 2. Tadi kita dapat B-nya sama dengan minus 1 dan C-nya sama dengan 3. Minusnya kita keluarkan terlebih dahulu, jadi minus 1X minus, ketemu minus, positif 3. Karena tadi C-nya sama dengan 3. Ditambah minus 5X tambah 0. 0-nya tidak dituliskan. Nah, kita lakukan integral masing-masing. Di sini untuk integral 1 per X tambah 3, kita dapat bentuknya begini. Terlebih dahulu kita lakukan permisalan dan mendapatkan nilainya ini. Nah, untuk minus integral X dikurang 3 per X kuadrat tambah 2 dx, kita lakukan permisalan terlebih dahulu. Terus kita lakukan pemisahan untuk integral ini, jadi minus integral X per X kuadrat tambah 2 dx ditambah di sini karena minus ketemu minus, positif integral 3 per X kuadrat tambah 2 dx. Untuk sisi yang ini sama seperti yang di sini, ada pengerjaannya, tapi U-nya jangan lupa kita gunakan yang di sini tadi. Nah, untuk sisi yang di sini, karena 3 adalah konstanta, jadi kita bisa keluarkan, terus kita dapat bentuk integral yang seperti di kotak ini. Untuk mengerjakan ini, kita menggunakan bantuan dari teknik integral substitusi trigonometri dengan mengikuti bentuk X kuadrat ditambah A kuadrat, di mana A-nya adalah akar 2. Jadi, X-nya sama dengan akar 2 tan theta, di mana tan theta adalah tan theta sama dengan X per akar 2. Dan turunan terhadap X-nya atau dx-nya sama dengan akar 2 secant kuadrat theta d theta. Di sini kita dapat salah satu permisalan bentuk trigonometri, jadi theta-nya sama dengan arcus tan X per akar 2 atau tan inverse X per akar 2. Nah, di sini kita ganti semua untuk X dan dx-nya. Jadi yang di sini jadi akar 2 secant theta d theta per akar 2 tan theta kuadrat ditambah 2. Jadi tulisnya seperti begini. Kita untuk akar 2 per 2-nya bisa kita keluarkan di sini. Jadi sisa, ingat untuk bentuk tan kuadrat theta tambah 1 ini merupakan bentuk identitas trigonometri di mana sama dengan secant kuadrat theta. Jadi karena ini habis, secant kuadrat theta per secant kuadrat theta sama dengan 1, jadi tinggal d theta. Nah, 3 akar 2 per 2 theta ini kita ubah menjadi
Yang tadi tetanya kita dapat tan inverse X per akar 2. Atau kalau kita mau rasionalkan untuk bentuk 3 per akar 2 per 2 sini, kita kalikan dengan akar 2. Jadi didapat seperti ini, atau hasil akhirnya 3 per akar 2 tan inverse X per akar 2. Untuk bentuk selanjutnya, integral minus 5x per x kuadrat ditambah 2 kuadrat dx. Kita lakukan permisalannya ini. Dan minus 5 di sini adalah konstanta, jadi bisa kita keluarkan. Jadi minus 5 integral x per x kuadrat tambah 2 kuadrat dx. Kita ganti x dx-nya jadi 1/2 du, dan x kuadrat tambah 2-nya kita ganti jadi u. Bentuk 1/2-nya ini, karena konstanta kita bisa keluarkan, jadi minus 5 dikali 1/2. Ingat bentuk sifat eksponen, kalau 1/u kuadrat. Kalau kita menaikkan, jadi minus. Jadi integral u berpangkat minus 2 du. Nah, integralnya ini, integral u berpangkat minus 2 du, yaitu minus 1/u. Minus 5 dikali 1/2 jadi minus 5/2. Minus ketemu minus, positif. Jadi didapat 5/2u. U-nya kita kembalikan. Jadi hasil akhirnya 5/2 dikali x kuadrat tambah 2. Nah, selanjutnya kita kumpulkan semua. Ini, dan ini. Jadi didapatkan sama dengan ln mutlak x tambah 3 dikurang 1/2 ln mutlak x kuadrat tambah 2 ditambah 3 per akar 2 tan inverse x per akar 2 ditambah 5 per 2 dikali x kuadrat tambah 2 tambah c. Jadi untuk faktor kuadrat berulang, bentuknya itu harus kita jabarkan seperti ini. Dan berulangnya itu pada faktornya di sini.